Halo sahabat hipnoterapi, Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Adam Hidayat di channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat, sebuah channel yang mengupas seputar hipnoterapi dan juga teknik-teknik NLP atau Neuro Linguistic Programming yang insya Allah bisa membuat hidup Anda lebih baik lagi. Topik kali ini masih sama dengan yang lalu tentang judi online, karena banyak yang berkomentar di video saya sebelumnya tentang judi online. Bahkan ada yang meminta saya untuk membuat beberapa video lagi agar mereka yang kecanduan judi online bisa sembuh seperti itu. Dan sebelumnya saya akan mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan komentar. Bahkan ada juga yang sudah datang ke klinik kami dan melakukan sesi terapi, dan alhamdulillah beberapa klien mengalami progres yang baik, bisa berhenti dan perlahan mulai sadar untuk bisa kembali pada kehidupan yang lebih baik lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas hal-hal yang bisa Anda lakukan jika Anda ingin berhenti dari judi online, yaitu sebuah sugesti. Dan sugesti ini menariknya saya dapat dari beberapa komentar-komentar dari pengalaman-pengalaman mereka yang sudah pernah terjebak dalam judi online, dan mereka memberikan komentar, dan ini menarik untuk bisa dijadikan sugesti. Mudah-mudahan ini bisa menyadarkan Anda untuk bisa kembali menjadi normal kembali, maksud saya. Nah, ada beberapa poin yang sebelum saya sampaikan, yakni mengenai mindset yang salah tentang judi online tersebut. Banyak orang yang melakukan judi online, mereka memiliki mindset bahwa mereka bisa menang dengan judi online, atau mereka bisa kaya dengan uang yang diperoleh dari judi online, atau mereka bisa untuk bayar ini dan itu dari judi online. Bayangkan, ini mindset yang sangat luar biasa dan mulia sebetulnya, tapi ya apakah, saya tidak tahu, dari sekian pemain yang sudah melakukan permainan judi online tersebut, mereka bisa mendapatkan apa yang mereka harapkan, bisa menang, bisa kaya, atau bisa membayar untuk ini dan itu. Nah, beberapa orang yang memang beralasan untuk melakukan permainan judi online adalah ada beberapa kategori. Pertama, bisa jadi karena faktor ekonomi, ingin lebih baik lagi, seperti itu dengan cara berjudi. Yang kedua, umumnya hanya iseng-iseng aja. Nah, ini yang sering saya banyak temukan, bahkan di beberapa tempat iseng-iseng bermain judi sambil nunggu sip-sipan, sambil menunggu waktu luang setelah bekerja, sambil ya seperti itu. Dan ini, waduh, benar-benar sudah menjamur di mana-mana, dan ini berbahaya sekali. Awalnya iseng-iseng dan akhirnya kecanduan. Nah, apa yang harus Anda lakukan supaya Anda bisa membentengi diri Anda dengan sugesti-sugesti yang tepat sehingga Anda bisa sadar? Ingat, sugesti ini harus diulang, disadarkan. Ambil beberapa poin yang mungkin akan saya berikan berikut ini dan jadikan ini sugesti yang bisa membuat Anda sadar. Ketika Anda ingin main, Anda teringat kembali dengan apa yang saya sampaikan berikut ini. Yang pertama, poin dimana tidak akan pernah menang. Dalam judi online tidak akan pernah menang. Mengapa saya katakan demikian? Karena, nah ini salah satu komen yang diberikan oleh komen yang saya dapat dari YouTube channel, ya, yang mengatakan bahwa bisnis judi online adalah bisnis bandar, bos. Nah, seperti itu. Ini bisnis bandar. Jadi bukan sebuah aturan yang bisa Anda akan akali dan menang sebetulnya. Ini sebuah sistem yang akan pasti Anda tidak akan pernah menang. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau menang pasti juga akan ditaruh lagi untuk bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan berikutnya. Mindsetnya akan seperti itu. Dapat, akan ditaruh lagi untuk bisa main lagi, dan akhirnya kalah, dan seterusnya akan kalah. Dan yang ketiga, kalau dihitung-hitung akan banyak tekornya, namanya seperti itu. Banyak tekornya ketimbang untungnya. Silakan Anda evaluasi kembali pernyataan saya tadi, sugesti saya tadi, Anda ulang-ulang, yaitu bahwa bermain judi online tidak akan pernah menang. Ini bisnis bandar. Kalau menang pasti akan ditaruh lagi untuk digunakan berjudi. Yang ketiga, kalau dihitung-hitung banyak tekornya. Kira-kira pernyataan saya ada yang salah atau tidak? Nah, yang selanjutnya, jika Anda menang, nah yang pertama, uangnya juga akan cepat habis. Beberapa orang mengatakan seperti itu. Misalkan uang itu bisa dipegang atau tidak dipakai lagi, uang ini akan cepat habis. Yang kedua, uang ini tidak berkah. Banyak orang yang sudah sadar bahwa bermain judi online uangnya tidak berkah, sehingga akan banyak kesialan-kesialan yang akan Anda hadapi. Entah apa itu, saya tidak tahu. Pastikan, saya percaya pikiran bawah sadar Anda, di balik diri Anda ada suara batin yang paling jernih yang mengatakan itu. Apakah Anda rela, tega menggunakan uang hasil dari judi online untuk keperluan-keperluan yang berhubungan dengan keluarga Anda, anak Anda, istri Anda, makan Anda sehari-hari? Dan yang selanjutnya adalah perasaan gelisah. Beberapa orang yang saya temui, mereka merasa gelisah, mereka merasa tidak tenang. Bahkan ada yang main handphonenya sambil ngumpet-ngumpet di kamar mandi, takut ketahuan istrinya.
ya bahkan mereka harus menjual barang yang akhirnya juga ketahuan seperti itu. Perasaan gelisah ini selalu muncul, ya bahkan ada yang menagih, akhirnya ketika menang pun katanya ada yang menagih untuk bayar utang ini dan itu, ya walaupun menangnya saya tidak tahu juga berapa, apakah benar menang atau banyak kalahnya atau bahkan malah pinjamnya banyak lagi. Bahkan ada yang minta ditraktir kalau misalkan menang seperti itu, dan banyak hal yang tidak menyenangkan. Artinya bahwa dari poin-poin yang saya sampaikan di sini, silakan Anda pilih mana yang nyaman buat Anda dan Anda katakan, Anda iakan, Anda gunakan pikiran sadar Anda bahwa ini benar, ini faktanya seperti itu. Anda ulangi lagi, dan ketika Anda main, ini suatu hal yang salah. Anda tidak harus bermain hal seperti itu lagi. Ingat pesan saya tadi, ulangi kata-kata saya tadi. Nah, yang terakhir yang sering saya tanyakan kepada para pemain judi online, saya bertanya seperti ini, apakah Anda merasa bahagia dengan apa yang sudah Anda lakukan selama ini? Sekali lagi, tanyakan diri Anda, apakah Anda bahagia? Ya, hidup yang tidak sesuai dengan aturan, yang tidak sesuai dengan norma-norma, bahkan menyebabkan kerugian banyak orang, tentu akan berdampak tidak baik. Resikonya depresi, stres, merasa gelisah dan sebagainya. Apakah ini hidup yang ingin Anda harapkan? Jika Anda ingin memilih hidup yang lebih baik, tentu Anda dari sekarang sadari bahwa ini tidak baik, ini tidak membawa pada keberkahan di kemudian hari. Saya harus stop, saya harus berhenti. Ya, kembalilah pada jalan yang benar, kembalilah pada kehidupan yang sesuai dengan norma agama dan norma masyarakat. Itu yang bisa saya harap, yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, silakan Anda ulangi sugesti-sugesti yang sudah saya sampaikan tadi, ulangi dan yakini, renungkan hal itu, dan mulailah berhenti dari sekarang. Nah, jika Anda masih butuh pertolongan profesional, silakan hubungi nomor telepon yang ada di kolom deskripsi. Silakan hubungi nomor telepon tersebut, dan nanti akan kami layani untuk informasi penjadwalan ataupun informasi lain yang berhubungan seputar dengan hipnoterapi. Dan bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe channel saya, karena dengan subscribe kita bisa banyak belajar dari video-video di channel saya ini. Saya Adam Hidayat dari channel Rumah Hipnoterapi Adam Hidayat mengucapkan banyak terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.